kota Nabi Daud alaihi salam. Orang Muslim Nasrani boleh masuk, tidak boleh salat. Nabi Daud sekarang kita di Bukit Zion. Di atasnya ada ibu kotanya Nabi Daud yang namanya kota Nabi Daud alaihi salam. Karena itu setelah berang 6 hari Israel ambil makam Nabi Daud. Mereka mau, karena Nabi Daud berada masjid. Sampai hari ini di dalam sinagoga Nabi Daud ada menara, mi'zana, ada mihrab dan ada minbar. Karena berada masjid. Satu lagi, kenapa Israel ambil? Karena kemarin saya menjelaskan tentang sesuatu yang namanya status quo. Status quo, khalas. Makam Nabi Daud hari ini dimiliki orang Yahudi, tetapi orang Muslim Nasrani boleh masuk, tidak boleh salat. Boleh berziarah, tidak boleh salat. Lanjut ke makam Nabi Daud alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam mau masuk ke tanah perjanjian atau Palestin yang namanya berada tanah Kanaan. Dipimpin oleh orang namanya Kanaan dan Filistin. Ada dua kelompok yang menguasai Palestin waktu Nabi Musa, Kanaan dan Filistin. Bukan Palestina, Filistin. Nabi Musa bilang untuk bangsa Yahudi, oh bangsa Yahudi, sekarang kita masuk ke tanah perjanjian. Anda mesti ikut, Anda mesti melawan dengan saya orang Filistin dan Kanaan. Bangsa Yahudi bilang, oh, inna fiha qauman jabbarin. Oh, ada orang yang kuat, tidak mau ikut Anda. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Quran. Pergi dengan Tuhanku dan melawan sendiri. Kita tinggal di sini, di mana di Yordan. Allah subhanahu wa ta'ala bilang, فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. Tanah Palestin diharamkan untuk bangsa Israel. Berapa lama? 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Semua orang Yahudi yang pergi dari Mesir wafat, mati. Ada orang baru sekarang. Nabi Musa alaihissalam dia tanya Allah, Tuhan, kemungkinan saya lihat tanah suci sebelum saya mati. Allah SWT tidak ada masalah, naik di atas bukit yang namanya bukit Nebo di Yordan. Musa alaihissalam, oh Masya Allah, Baitul Maqdis. Nanti ada malaikat mati yang datang ke Musa dan Musa alaihissalam mati sebelum masuk ke Palestin menurut sejarah Israel. Menurut Israel. Tetapi setelah wafatnya Nabi Musa ada orang atau bukan orang Nabi yang namanya Yosha bin Nun. Yosha bin Nun menguasai bangsa Israel. Oh bangsa Israel, Nabi Musa mati, sekarang saya membawa anda ke tanah suci. Silakan, kita takut. Oke, jangan khawatir, saya pergi sendiri ke tanah Palestin. Nanti kalau saya lihat berbahaya, oke, saya bilang kita tidak bisa melawan orang Palestin. Nabi Yosha mata-mata masuk spy ya, ke Palestin. Nanti pulang tidak ada masalah, kita bisa melawan bangsa Palestin dan Kanaan.
Yosha bin Nun ikut bangsa Israel semua liwati Sungai Yordania. Allah Subhanahu wa taala membagian Sungai Yordania untuk dua bagian dan masuk Musa alaihissalam membagian laut merah. Kita Yosha bin Nun bagian Sungai Yordania. Ikut. Kota pertama yang diambil oleh Nabi Yosha adalah kota Ariha, Jericho. Besok insyaAllah kita kesana. Kota pertama. Yosha bin Nun, minawan, bum, tanah Kanaan, ambil semua tepi barat. Minapa? Karena tepi barat berada di bawah tanah Kanaan. Daud, Tengah dan barat Palestin di bawah orang Filistin. Tetapi sekarang Nabi Yosha, setelah Nabi Yosha mati, ada orang yang namanya Hakim yang menguasai bangsa Israel untuk 200 tahun. Orang Yahudi di bawah kaum kelompok yang namanya Hakim untuk 200 tahun. Setelah orang Hakim, bangsa Israel tanya Nabi Israel yang namanya Samuel, kita perlu raja Nabi Daud alaihissalam. Tetapi sebelum Nabi Daud ada raja pertama untuk bangsa Israel, ada apa namanya disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabiullah ada perempuan yang bilang namanya apa namanya? Talut. Di dalam surah Al-Quran Al-Baqarah, Inna Allah istafa lakum Talut Malikan, betul. Talut menjadi raja, Malikan. Talut yang melawan bangsa Filistin, tetapi mati, wafat. Nanti Samuel memilih Nabi kedua untuk bangsa Israel, apa namanya? Nabi kedua untuk bangsa Israel apa namanya? Daud. Yani saya mau menjelaskan dari Nabi Yosha, Nabi Musa sampai Nabi Daud alaihissalam. Ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yosha, nanti Hakim, nanti Talut, nanti Nabi Daud alaihissalam yang mengalahkan semua musuh Israel, membangun kerajaan Israel, ibu kota Israel menjadi kuat. Sekarang pertama kali Israel semua Palestin menjadi di bawah kawasan Yahudi pada waktu Nabi Daud alaihissalam. Karena itu orang Yahudi proud dengan Nabi Daud. Ada maqam, ada pesta, bla 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 untuk Nabiullah Daud. Tetapi Daud adalah Nabi di dalam, mohon maaf, אני מפריע לך? לא, אני רוצה לשמוע גם את הסיפורים, תמציא עליי גם. זה בשפה של אינדונזיה. של מה? באינדונזיה. אינדונזיה? אבל רג'ה דוד זה אותו דבר בשפה שלהם, נבי דאוד. Ini orang Yahudi yang religius. Saya nanti saya menjelaskan. Nabi Daud. Tetapi Nabi Daud adalah Nabi menurut orang Muslim. Karena itu kalau masih ingat makamnya Nabi Musa, sama-sama arsitektur. Apa namanya di dalam bahasa Uthmaniyah? Karavan Serai. Ini karavan Serai. Kandang kuda di bawah, tempat tidur di atas, ada masjid itu minara. Sumur air minum, sama-sama. Bukan lebih sensem makam Musa, lebih kecil mungkin. Yani lebih kecil dari orang Yahudi. 40% dari orang Yahudi di Palestin adalah orang religius, tidak bekerja. Itu orang tidak bekerja, ambil uang dari bertahan Israel. Tidak punya pekerjaan. Hanya belajar Taurat dan berdoa setiap hari dan makan dan anak. Yalah ikut saya ke makam Daud. Dua bagian, perempuan laki-laki. Laki-laki dari sini, perempuan dari sana. Laki-laki sampai terakhir, perempuan masuk. Boleh mau duduk sini, tidak ada masalah. Dari makam Daud.
lagi saya ulang, ini Bukit Sion, ini makam Nabi Daud atau Raja David yang berada masjid itu pintu dari orang Mamluk. Bagaimana saya tahu ini pintu dari Mamluk? Batu yang merah dan putih. Merah dan putih arsitektur Mamluk dan masing satu lagi Israel ambil bagian Minaba dua bagian sama-sama Islam, bukan syambur. Dilarang haram syambur. Perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan. Dilarang bukan waktu salat perempuan sendiri, laki-laki sendiri, sama-sama Islam, sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Dua pertanyaan tentang tulisan bahasa Ibrani. Tulisan bahasa Ibrani sama-sama bahasa Arab. Bahasa Ibrani punya 24 huruf. Dan mereka sama-sama Arab, bukan sama-sama bahasa Indonesia. Bahasa dari kanan kiri, bukan kiri kanan. Kanan kiri, ini bahasa Ibrani, ini dari sini, bukan ini woman, kiri kanan, ini kanan. Ini Nashim perempuan. Nashim perempuan. Bahasa Arab bukan bahasa yang sulit. Yani ada banyak kalimat sama-sama di bahasa Arab. Contoh bait, rumah, sama-sama di bahasa Arab. Salam, kita bilang dalam bahasa Arab salam alaikum. Dalam bahasa Ibrani shalom alaikum. Shalom alaikum. Sabtu di bahasa Arab Sabt atau Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, salam, demai, Assalamu alaikum. Ibn, atau bint, sama-sama dalam bahasa. Kan sulit kita dan kita yang tinggal di Baitul Maqdis kita belajar bahasa di sekolah, bahasa Ibrani. Karena itu saya paham, saya berbicara dan menulis bahasa Ibrani. Ada banyak simbol untuk sejarah Yahudi. Itu simbol ada perempuan yang bilang di masing-masing rumah ada simbol ini. Salah, kenapa? Ini beda dari simbol lain. Kalau hitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8. Yang di dalam masing-masing rumah Yahudi ada 7. Yani 1, 2, 3 dan utama 7. Kenapa? Karena yang namanya Hanukkah. Simbol Hanukkah, Allah Subhanahu Wa Taala buat semua bumi di dalam 7 hari. Nanti istirahat sama-sama Islam. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa wa ja'alahunna 7 samawati fi 6 ayyam. Allah Subhanahu Wa Taala buat semua bumi dalam 6 hari, nanti hari ke-7 istirahat. Karena itu orang Yahudi istirahat hari Sabtu. Yani Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena itu orang Yahudi hari ini liburan karena Allah Subhanahu Wa Taala istirahat. Al-Quran, kata Al-Quran istawa. Tapi ini bukan 7, ini 8. 1, 4. Ada pesta sekarang yang orang Yahudi merayakan hari ini untuk 8 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari pesta namanya Hanukkah atau Hanukkah. Ada pesta namanya Hanukkah atau dan ini simbol namanya Hanukkah. Pesta yang namanya lampu mukjizat yang memperingati mukjizat. Ada waktu orang Yahudi melawan orang Yunani. Orang Yahudi melawan orang Yunani. Orang Yahudi melawan orang Yunani. Mereka mengalahkan orang Yunani. Semua senang mau bahan bakar untuk sinagoga. Mereka menunggang 1 botol minyak zaitun. Karena bahan bakar waktunya minyak zaitun. 1 botol. Tidak ada cukup minyak zaitun. Tidak ada cukup bahan bakar. Tetapi mereka berdoa di atas minyak zaitun. Itu botol minyak zaitun
tinggal minum atau tinggal cukup untuk berapa hari? 8 hari. Nanti ada minyak zaitun yang baru yang datang dari tempat lain. Satu lagi ada mukjizat. Setelah perang antara Yunani dan orang Yahudi tidak ada cukup bahan bakar kalau tidak ada listrik waktunya. Mereka menggunakan minyak zaitun. Ada satu botol. Bukan cukup mereka beli lebih minyak zaitun, tetapi banyak waktu untuk datang ke sinagoga. Botol mereka berdoa di atas minyak zaitun. Allah kasih barakah di atas minyak zaitun yang menjadi cukup untuk berapa hari? 8 hari. Karena itu ada pesta, namanya pesta minyak zaitun yang namanya dalam bahasa Ibrani Hanukkah. Masing hari mereka menyali lilin. 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin sampai 8 hari. Hari ini hari ketiga, menurut lilin hari ketiga untuk pesta yang namanya Hayat. Orang Yahudi merayakan hari ini ya, 3 hari pesta Hanukkah. Di dalam pesta Hanukkah mereka makanan banyak, makanan yang punya minyak, pizza, hamburger, begitu ada minyak juga. Yang banyak yang punya minyak pizza itu. Karena banyak simbol untuk orang Yahudi. Oke, kumpul di sini, foto grup nanti. Sebelum saya ada pertanyaan tentang gereja.